Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Soliha. Di sini saya akan menceritakan tentang imperialisme Barat dan kebangkitan kembali dunia Islam di Barat. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam sesuai dengan bimbingan dan arahan dari Ibu Uswatun Hasanah selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Hai guys, welcome to back my YouTube channel. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Selamat menonton. Periode modern dalam sejarah Islam itu bermula dari tahun 1800 Masehi dan berlangsung sampai sekarang. Pada awal kondisi ini, dunia Islam secara politis berada di bawah penetrasi kolonialisme. Baru pada pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dari penjajahan Barat. Periode ini memang merupakan zaman kebangkitan kembali Islam. Setelah mengalami kemunduran di periode pertengahan, pada periode ini mulainya bermunculan pemikiran pembaruan dalam Islam. Gerakan pembaruan ini muncul dikarenakan dua hal. Yang pertama adalah timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Ajaran-ajaran ini ajaran yang bertentangan dengan semangat ajaran Islam yang sebenarnya, seperti contoh bid'ah, khurafat, dan tahyul. Nah, oleh karena itu mereka bangkit untuk membersihkan Islam dari ajaran atau faham seperti itu. Gerakan ini dikenal sebagai gerakan reformasi. Yang kedua, pada periode ini Barat mendominasi bahwa di bidang politik dan peradaban, persentuhan dengan Barat menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketertinggalan mereka. Karena itu, mereka berusaha bangkit dan mencontoh Barat dalam masalah-masalah politik dan peradaban untuk menciptakan balance of power. Sebagaimana telah disebutkan, ketika tiga kerajaan besar Islam sedang mengalami kemunduran di abad ke-18, Eropa Barat mengalami sebuah kemajuan yang sangat pesat. Kerajaan Safawiyah mengalami kemunduran dikarenakan tidak hanya mendapat serangan dari sebuah kerajaan Turki, tetapi juga mendapat serangan dari kalangan dinasti yang tunduk pada Safawiyah yang ingin merdeka, yaitu berturut-turut Raja Afghanistan, sehingga pada tahun 1722 Masehi berhasil menduduki Isfahan. Kemudian disusul oleh serangan dinasti Zen yang pada tahun 1750 Masehi berhasil menguasai seluruh Persia. Maka berakhirlah kekuasaan kerajaan Safawi di pertengahan abad ke-18. Di belahan kerajaan Mughal juga dilanda sebuah kemunduran, tepatnya pada pemerintahan setelah Aurangzeb, yaitu mendapat sebuah serangan dari masyarakat Hindu, di antaranya pemberontakan Sikh, yang mana pemberontakan Sikh itu dipimpin oleh Guru Tek Mahabuddin dan Guru Gobind Singh. Pada awal paruh kedua abad ke-19 Masehi, kerajaan Mughal hancur di tangan Inggris yang kemudian mengambil alih kekuasaan di anak benua India. Kekuatan Islam yang terakhir ini
pun masih disegani oleh lawan tinggal kerajaan Utsmani di Turki. Namun, yang terakhir ini pun itu terus mengalami sebuah kemunduran sehingga dijuluki sebagai The Sick Man of Europe, orang sakit dari Eropa. Dalam periode kerajaan Utsmani, peradaban Islam mendapat perlawanan dari dua arah, yaitu dari dalam berupa perlawanan dari orang Islam sendiri dan dari luar berupa serangan balik dari Eropa, khususnya kerajaan Kristen. Dari dalam, kerajaan Utsmani dilanda sebuah konflik antara penguasa Turki dan dari daerah kekuasaannya sendiri. Daerah kekuasaannya sendiri tersebut melakukan sebuah perlawanan yang mana menuntut sebuah kemerdekaan seperti Mesir dan negara Arab. Karena pada waktu itu Turki dipandangnya bukanlah sebagai khalifah yang dapat melindungi Islam, tetapi tidak lebih sebagai kerajaan yang hanya mementingkan sebuah kekuasaan. Bahkan kehidupannya itu tidak ada yang terlihat bercorak Islam. Yang ada hanyalah sebuah kemewahan, kemegahan. Sehingga dengan demikian pecahlah peperangan dengan kerajaan Safawiyah yang berkepanjangan sampai runtuhnya Utsmani secara total. Di antara peperangan itu adalah peperangan yang memperebutkan wilayah Irak pada abad ke-18. Ada yang berpendapat peperangan itu merupakan peperangan ideologis antara Sunni dan Syiah. Kemerosotan Kesultanan Turki Utsmani semakin cepat setelah mendapat serangan dari dunia barat, sehingga daerah kekuasaannya satu persatu jatuh kembali ke tangan Kristen. Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan bahwa kelemahan dari kerajaan-kerajaan Islam pada waktu itu itulah yang menyebabkan Eropa dengan mudahnya menguasai, menduduki, bahkan menjajah negeri-negeri Islam. Renaissance di Eropa atau suatu gerakan seni atau pembaruan awal yang berada di Eropa. Pada awal kebangkitannya, Eropa menghadapi sebuah tantangan yang sangat berat karena ia harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan perang Islam yang sangat sulit dikalahkan, terutama pada masa kerajaan Utsmani yang terpusat di Turki. Tidak ada jalan lain, mereka harus menembus lautan yang dianggap sebagai pembatas ruang gerak mereka. Setelah jalan melalui laut telah ditemukan sebuah benua oleh Christopher Columbus pada tahun 1492, dan Vasco da Gama itu menemukan sebuah jalan ke timur melalui Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi. Benua Amerika dan Kepulauan Hindia segera jatuh ke bawah kekuasaan Eropa. Maka Eropa tidak lagi tergantung kepada jalur lama yang dikuasai umat Islam, sehingga perdagangan itu menjadi semakin maju. Perdagangan Eropa menjadi semakin maju, kemudian terjadilah sebuah perputaran nasib dalam sejarah menurut umat Islam. Selanjutnya, pada masa itu, perekonomian bangsa-bangsa Eropa menjadi semakin maju. Bahkan kemajuan mereka telah melampaui kemajuan Islam yang sejak lama mengalami sebuah kemunduran. Teknologi perkapalan dan militer semakin berkembang dengan pesat, sehingga Eropa menjadi penguasa lautan dan bebas melakukan sebuah kegiatan ekonomi seperti perdagangan di seluruh dunia. Bahkan
satu demi satu negeri Islam jatuh ke bawah kekuasaannya sebagai negeri jajahan. Pada waktu itu banyak sekali negeri-negeri Islam yang dikuasai oleh Barat, termasuk negeri Islam yang berada di Asia Tenggara, Hindia, maupun negeri-negeri Islam yang berada di wilayah Timur Tengah. Dengan jatuhnya kerajaan-kerajaan tersebut termasuk kerajaan Mughal ke tangan orang Hindu, maka sempurnalah sebuah kemunduran dunia Islam. Sebaliknya, dunia Barat malah semakin kuat dan suka menerkam dunia Islam. Karena itu, satu persatu dunia Islam dikuasai oleh orang-orang Barat. Nah, pada masa itu, zaman imperialisme ini adalah masa arus balik pengaruh Islam di Eropa, sebab Islamlah yang menghantarkan Barat memasuki masa kebangkitannya kembali. Sedangkan Islam sendiri pada saat itu mulai terperangkap dalam kemewahan dan kekuasaan belaka, sehingga umat Islam banyak yang lalai dalam mengembangkan kebudayaan dan peradabannya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, dapatlah dikatakan bahwa kekalahan dunia Islam pada zaman tiga kerajaan besar itu disebabkan oleh sebuah keadaan di mana dunia Islam itu mengabaikan sebuah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Imperialisme Barat terhadap dunia Islam. Di tengah melemahnya sebuah kekuatan politik dan militer Islam, disitulah terjadilah sebuah penjajahan Barat terhadap dunia Islam. Nah, pada masa itu yang mana masa depan Islam itu harus bertumpu pada sejauh mana kekuatan Islam melakukan sebuah perlawanan. Contohnya seperti India yang ketika berada pada masa di bawah pemerintahan Mughal. Pada waktu itu mengundang negara Eropa yang sedang mengalami sebuah kemajuan perdagangan. Sehingga pada abad ke-17, Inggris dan Belanda mulai menginjakkan kaki di India. Pada tahun 1611 Masehi, Inggris mulai mendapatkan izin menanamkan modal, dan selang 6 tahun berikutnya, Belanda juga sama mendapatkan sebuah izin tentang menanamkan modal. Tepatnya pada tahun 1617 Masehi. Nah, akhirnya pada tahun 1899 Masehi, Kesultanan Islam Baluchitas jatuh di bawah kekuasaan Inggris yang memang sebelumnya telah diincarnya. Bukan hanya negara India saja yang menjadi incaran negara-negara Barat. Akan tetapi, negara daerah Asia Tenggara pun juga sempat menjadi incaran, yang mana pada daerah Asia Tenggara, negeri-negerinya juga mulai berkembang dan merupakan daerah yang terkenal akan banyaknya rempah-rempah. Salah satu kerajaan Islam yang berada di Asia Tenggara yaitu adalah Kerajaan Islam Malaka yang berdiri pada awal abad ke-15 Masehi di Semenanjung Malaya. Nah, pada tahun 1511 Masehi, Samudra Pasai yang ditaklukkan oleh Portugis, dan pada tahun 1520 Masehi, Spanyol datang ke Maluku dengan tujuan untuk berdagang. Akhirnya Spanyol berhasil menguasai negara Filipina. Termasuk di dalamnya ada beberapa kerajaan Islam
seperti Kesultanan Buayan dan Kesultanan Sulu dan yang lainnya. Bahkan pada abad ke-19 Masehi, Inggris menguasai seluruh Indonesia untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama. Sebagaimana di India, di Asia Tenggara, kekuasaan politik negara-negara Eropa berlanjut terus sampai pertengahan abad ke-20 Masehi. Nah, negeri-negeri tersebut akhirnya mulai memerdekakan diri dari kekuasaan asing. Ekspansi barat ke timur tengah dimulai ketika kerajaan Utsmani mengalami sebuah kemunduran. Nah, sementara itu dunia barat itu mulai mengalami sebuah kemajuan pada beberapa bidang, seperti pada bidang perdagangan, ekonomi, industri, dan teknologi militer. Nah, meskipun demikian, nama besar Turki Utsmani masih disegani oleh Eropa Barat, sehingga mereka tidak melakukan penyerangan ke wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan Islam. Namun, kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan Eropa di Wina pada tahun 1683 Masehi menyadarkan Barat bahwa kerajaan Utsmani telah mundur jauh sekali. Nah, sejak itulah kerajaan Utsmani berulang kali mendapatkan sebuah serangan-serangan besar dari Barat. Kebangkitan kembali dunia Islam. Setelah mengalami beberapa benturan-benturan antara Islam dengan kekuatan Eropa, pada pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam mulai bangkit memerdekakan negerinya kembali. Dengan demikian, adapun maksud dari kebangkitan itu adalah kristalisasi kesadaran keimanan dalam membangun tatanan seluruh aspek kehidupan. Nah, gerakan untuk mewujudkan itu dilakukannya beberapa gerakan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Adapun usaha-usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam, yaitu dengan melakukan gerakan pembaruan. Yang pertama adalah timbulnya sebuah kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam. Oleh karena itu, mereka mulai bangkit membersihkan Islam dari ajaran atau faham tersebut. Gerakan ini juga disebut sebagai gerakan reformasi. Seperti gerakan pembaruannya gerakan Wahabiyah yang dipelopori oleh Muhammad ibnu Abdul Al-Wahhab pada tahun 1703 sampai dengan 1787 Masehi di Arabia. Dan yang kedua itu gerakan Syah Waliullah pada tahun 1703 sampai dengan 1762 Masehi di India. Dan yang ketiga adalah gerakan Sanusiyah di Amerika Utara yang dipimpin oleh Said Muhammad Sanusi dari Aljazair. Gerakan pembaruan yang kedua yaitu pada periode ini Barat mulai mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban. Nah, langkah-langkah yang diambil yaitu berupa pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki Utsmani dan Mesir ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu, pengetahuan, dan menerjemahkan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam. Gerakan pembaruan itu kemudian memasuki pada dunia politik. Gagasan politik yang pertama itu adalah pan-islamisme, persatuan Islam sedunia. Pada mulanya itu didengungkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Namun gagasan ini disuarakan kembali dengan lantang oleh Jamaluddin Al-Afghani. Al-Afghani itu adalah orang yang pertama yang menyadari akan dominasi Barat dan bahayanya dunia Barat. Nah, maka dari itu beliau memperingatkan, menurutnya kita harus meninggalkan perselisihan-perselisihan dan berjuang bersama.
Di samping itu, ia juga harus membangkitkan kembali lokal dan nasional negeri-negeri Islam. Nah, oleh karena itu, Al-Afghani dikenal sebagai bapak nasionalisme dalam Islam. Pada akhirnya, gagasan pan-Islamisme itu mulai menjadi redup ketika Al-Afghani tidak lagi diizinkan berbuat banyak di Istanbul oleh Sultan Kerajaan Utsmani. Nah, sementara di Mesir, mulai ada benih-benih gagasan nasionalisme tumbuh sejak masa Al-Tahtawi. Sementara di bagian Arab, itu telah lahir gagasan nasionalisme Arab yang segera menyebar dan mendapat sambutan baik, sehingga nasionalisme terbentuk atas dasar kesamaan bahasa. Nah, demikian ini yang terjadi di Mesir, Syria, Lebanon, Palestina, Hijaz, Afrika Utara. Nah, semangat persatuan Arab ini memperkuat pula usaha-usaha Barat untuk mendirikan negara Yahudi di tengah-tengah bangsa Arab. Sementara di India, adanya gagasan pan-Islamisme yang dikenal dengan gerakan khilafat. Syekh Amir Ali adalah seorang pelopornya. Namun, gerakan ini pun akhirnya mulai memudar hingga muncullah gerakan nasionalisme yang diwakili oleh Partai Kongres Nasional India. Gagasan nasionalisme ini pun akhirnya ditinggalkan, berubah menjadi Islamisme, dan benih-benih gagasan Islamisme mulai dilontarkan oleh Syed Ahmad Khan. Kemudian mengkristal pada masa Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah. Sementara di Indonesia telah didirikan beberapa partai-partai politik. Gunanya adalah untuk menentang penjajahan dari bangsa Barat. Itu adalah merupakan gerakan-gerakan untuk membebaskan negara kita dari kekuasaan bangsa Barat yang kafir. Mencermati akselerasi kebangkitan dunia Islam pada masa yang akan datang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama adalah yang dihadapi oleh dunia Islam. Di antaranya adalah gerakan Kristenisasi yang digarap secara besar-besaran dalam dunia Islam, dan gerakan Zionisme yang mendapat dukungan politik dan dana dari dunia Barat. Nah, yang kedua, karena melemahnya dunia Islam, diantaranya lemahnya penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, salahnya dunia Barat dalam memahami Islam, sebab mereka memahami Islam itu bukan dari sumbernya, akan tetapi dari perilaku-perilaku pemeluk Islam yang salah pula. Apabila pemahaman dan komitmen terhadap ajaran Islam ini merata pada kalangan masyarakat, sehingga mereka mampu untuk mengaktualkan Islam dalam pentas kehidupan bernegara. Kemerdekaan negara-negara Islam dari penjajahan Barat. Setelah munculnya gagasan nasionalisme yang diikuti oleh berdirinya partai-partai politik, negara-negara yang berpenduduk Islam mulailah semangat untuk bangkit memperjuangkan negerinya. Salah satunya adalah Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang telah memproklamasikan kemerdekaannya, dan disusul oleh Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947 ketika Inggris mulai menyerahkan kedaulatannya di India kepada dua dewan konstitusi. Selanjutnya pada tahun 1922, Timur Tengah juga memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Pada tahun 1951 di Afrika tepatnya, itu juga mulai sudah merdeka. Sudan dan Maroko pada tahun 1956, Aljazair pada tahun 1962. Sementara di Asia Tenggara,
Malaysia yang saat itu termasuk mendapat kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957 dan Brunei Darussalam pada tahun 1984. Demikianlah satu persatu negeri-negeri Islam yang mulai memerdekakan diri dari penjajahan.